Halo teman-teman, ketemu lagi di Mickey Little Pastry. Di Tips Baking bersama Mickey hari ini kita akan membahas apa aja sih tips agar kita bisa membuat nastar yang cantik. Cantik gimana? Yang tidak retak, kemudian bisa kulitnya glowing, mulus, mengkilap gitu, dan nastar kita nggak cepat berjamur. Kan sudah mendekati lebaran nih, sebentar lagi sudah mulai puasa, otomatis kita sudah siap-siap bikin cookies. Salah satu cookies favorit yaitu nastar. Kalau teman-teman yang terima pesanan mungkin bikin nastarnya udah benar-benar siap-siap, sudah mulai bikin isian. Kalau teman-teman yang rumahan mungkin nanti waktu puasa baru mulai bikin. Apapun nggak masalah, tapi tipsnya gimana biar hasil nastar teman-teman bisa cantik sekali. Yang pertama, anti retaknya dulu. Tips cara membuat biar tidak retak, satu adalah di proses pengocokan margarin di awal. Jadi untuk cookies nastar khususnya, pengocokan margarin di awal tidak boleh terlalu lama. Kalau menggunakan mixer, paling kecepatan kecil atau sedang, ya waktunya paling lama 30-60 detik itu sudah cukup. Asal dia sekedar lembut dan tercampur rata antara telur, fat, dan gula. Setelah itu teman-teman langsung campur dengan tepung, diaduk rata dan digumpalkan. Kalau misal perlu dirasa agak lembek sedikit, didiamkan dulu biar dia lebih firm atau lebih padat ya. Itu satu. Kenapa sih mixernya nggak boleh terlalu lama? Karena mixer kalau terlalu lama, kita kemarin sempat bahas di tips-tips membuat cookies yang renyah. Kalau mungkin belum sempat lihat, linknya bisa dilihat di deskripsi ya. Cara membuat cookies yang renyah salah satunya adalah proses pengocokan. Semakin lama kita kocok margarin, otomatis pori-pori atau gelembung udara yang terbentuk di margarin kan semakin banyak. Nanti cookies kita jadi semakin rapuh. Nah, ini salah satu musuhnya untuk cookies. Cookies kalau misal terlalu rapuh, pori-pori terlalu banyak, nanti saat di oven dia akan terlalu mengembang. Nah, terlalu mengembang ini dia berisiko bikin glazing yang di atas itu kelihatan retak-retak. Kalau sudah retak kan jadinya kurang cantik. Jadi benar-benar proses mixingnya jangan terlalu lama. Kemudian faktor yang kedua adalah isian. Isian, pastikan isian teman-teman benar-benar sudah kering. Memang nastar ini kalau terlalu kering ya dimakan jadinya kurang enak ya, seret, masih ada basah-basah, lembabnya sedikit. Itu nggak masalah, yang penting jangan sampai terlalu basah. Gimana sih patokan terlalu basah apa enggaknya? Sebenarnya terlalu basah apa enggak ini relatif ya, aku sendiri bingung harus menjelaskannya gimana. Cuman kalau patokan paling gampang, kalau teman-teman adonan itu teman-teman taruh di mangkok ya, setelah dimasak isiannya itu bisa ditarik, diambil, dipulung, dan waktu dibulat-bulatkan itu dia nggak terlalu banyak yang lengket tertinggal di tangan. Kalau banyak lengket di tangan itu biasanya kandungan airnya masih sedikit agak banyak. Jadi pastikan dia mudah dan tidak terlalu lengket di tangan. Karena kenapa? Sebisa mungkin isiannya jangan terlalu basah. Kalau terlalu basah kan isinya ada kandungan air. Kandungan air kalau kita oven dia akan menguap. Nah, uap air itu yang akan mendorong dari bagian dalam isian keluar ke kulit. Kemudian kulit kan luarnya sudah terbentuk mulus nih. Karena terdorong, dia jadi seperti retak-retak. Itu salah satu pemicunya kenapa nastar kita bisa retak di permukaan atasnya. Selain efek bocor ya, kalau misal bungkusnya kurang rata kan bisa juga si isian bocor lewat celah-celah kecil. Itu pengaruh air juga, atau dia ke atas bikin retak. Satu lagi yang perlu diperhatikan agar cookies tidak retak itu adalah proses penimbangan sih ya, penimbangan antara kulit dan isian. Biasanya aku kalau secara umum paling aman itu 1:2. Jadi 1 isian 2 kulit. Kalau ditimbang yang bulat-bulat kecil biasanya sering kali dipakai itu untuk isian kurang lebih 4 gram, kulitnya pakainya 8 gram. Tapi kalau mau bikin misal, biar puas isiannya biar banyak, pakainya 1-1,5, boleh, nggak masalah. Cuman ya itu perhatikan hati-hati, semakin tipis kulit,
semakin banyak isian, otomatis resiko untuk retak itu akan semakin besar, apalagi kalau yang ada glazingnya nanti. Retaknya di situ, di glazingnya itu. Oke, jadi prinsip retaknya gampangnya satu, proses mixing jangan terlalu lama. Cukup sekedar lembut aja, tercampur udah cukup. Kemudian isian pastikan dia sudah cukup kering, biar tidak istilahnya ada kelebihan uap udara yang dorong keluar dan membuat kulit jadi retak. Kemudian 3, komposisi perbandingan antara ketebalan kulit dan isian. Kalau terlalu tipis biasanya lebih beresiko untuk retak ya. Kemudian tips selanjutnya untuk nastar. Kenapa sih nastar kok cepat berjamur ya sering-sering? Padahal udah disimpan di kotak tertutup gitu, masih aja berjemur. Seringkali berjamur itu pemicu utamanya di kandungan air. Kan kita isian nastar dari nanas, nanasnya itu yang enak justru yang ada sedikit basa-basanya, jadi dicokot itu dia bisa berasa lembut waktu dimakan, itu yang bikin enak. Tapi otomatis karena kandungan air itu juga bikin nastar kita nggak terlalu awet. Tipsnya gimana sih biar biar dia lebih awet? Yang satu, pastikan isiannya semaksimal mungkin dikeringkan. Keringnya itu ya seperti aku bilang ya, usahakan waktu dibulet-bulet dia nggak terlalu banyak yang lengket di tangan. Itu bisa sedikit memperpanjang umur. Tapi jangan terlalu kering, karena nastar kalau terlalu kering kan otomatis digigit alot, jadinya kurang enak juga. Terus tips selanjutnya untuk menghambat pertumbuhan jamur, yang pasti waktu kemasan pastikan dia benar-benar sudah dingin. Kalau dingin, prinsipnya seperti cookies, kan dia nggak ada pelepasan uap air lagi. Otomatis kalau nggak ada pelepasan, mengurangi risiko pelepasan uap air di sekitar bagian luar dari cookies itu tersebut. Itu mengurangi resiko cepat berjamur. Kemudian waktu packing, pastikan juga tangan kita waktu packing itu bersih, entah mau pakai sarung tangan atau apa, yang penting harus bersih dulu. Dan waktu packing, jika memungkinkan, kalau misalnya mau lebih awet dan tidak beresiko untuk jamuran, teman-teman bisa tambahkan di dalamnya satu pack kecil yang seperti silika gel itu, tapi yang oksigen absorber. Oksigen absorber ini prinsipnya kurang lebih sama. Kalau silika gel kan menyerap udara yang berlebih. Kalau oksigen absorber sesuai namanya, dia menyerap oksigennya. Jadi kalau jamur ini kan kita bilangnya makhluk hidup ya, sejenis tanaman. Otomatis kalau tidak ada oksigen, dia akan lebih susah untuk berkembang biak. Jadi prinsip dasarnya dari situ. Nah, jadi kenapa cookies kalau nastar masih packing rapat terus ada oksigen absorber, biasanya umurnya dia bisa sedikit lebih lama. Kemudian yang kendala yang terakhir, gimana sih cara bikin nastar biar bisa glowing, mengkilap mulus di atasnya? Untuk olesan nastar umumnya hanya menggunakan kuning telur, jadi bukan telur utuh ya. Kadang kalau cookies biasa kan ada yang pakai telur utuh. Kalau nastar lebih sering pakai kuning telur saja. Plus kalau mau lebih halus, biasanya aku juga bisa pakai itu penambahan minyak goreng. Jadi kalau pakai kuning telurnya misal 120 gram kuning telur ditambahkan kurang lebih 20 gram minyak goreng. 20 gram itu mungkin bisa 1 sendok makan ya. Jadi berarti 7 kuning telur ditambahkan 1 sendok makan minyak goreng. Nanti olesan itu jadinya lebih licin karena ada tambahan minyaknya. Dan otomatis kalau kita oles itu lebih gampang. Dia bisa seperti menyelimuti seperti itu. Gitu. Kemudian untuk olesan sendiri, olesan biasanya dioles bukan dari awal ya, karena dari awal seringkali kan kegosongan nih. Kita baru oles itu setelah 30 menit panggang yang pertama. Kalau oven nastar umumnya kan suhunya nggak terlalu tinggi, mungkin sekitar 150, 160. Itu kita panggang dulu kurang lebih 30 menit. 30 menit panggang, kulitnya kan sudah terbentuk nih. Cuman dia mungkin bagian tengahnya masih agak soft. Kita keluarkan dari oven, kemudian kita oles dengan olesan kuning telur.
Dioles yang rata, kalau sekali dia ada tipis, kalau mau lebih mengkilap dan kelihatan olesannya lebih tebal bisa diulang 2-3 kali. Ya, kurang lebih tipsnya seperti itu. Oh ya, tambahan lagi, kalau pengolesan, kenapa kita olesan telur ini kurang lebih 30 menit setelah panggang pertama? Karena kalau kita oles dari awal, seringkali itu adonan kita ini pasti ada sedikit mengembang. Nah, kita nggak mau waktu dia mengembang ada olesan kuning telur di atas ini sudah kering duluan kan. Itu jadi salah satu faktor kenapa nastar kita retak, karena dioles dari awal. Ya, jadi triknya biar tidak retak, yang utama mixingnya jangan lama-lama, isiannya sebisa mungkin kering dan kulitnya cukup tebal tapi nggak over tebal. Kemudian kalau untuk berjamur, masak isiannya yang benar-benar tanak ya. Sebisa mungkin kandungan airnya seminimal mungkin dan ada penambahan oksigen absorber. Plus untuk olesan pakai yang kuning telur aja biar menggilap, dan juga kalau perlu ditambahkan sedikit minyak goreng biar dia lebih licin dan diulang 2-3 kali biar polesan bisa lebih tebal. Cukup mudah kan triknya? Untuk video nastar bisa sambil ditunggu ya, aku akan buat juga untuk di deket-deket episode buat shoot video inilah. Oke teman-teman, mungkin sekian tips baking cara membuat nastar dari aku hari ini. Kalau seandainya teman-teman ada yang masih kurang paham, jangan sungkan-sungkan tulis saja di komen, aku akan bantu menjelaskan secepatnya. Kalau semisal teman-teman ada pertanyaan lain, mungkin pengen ada yang topik lainnya ingin didiskusikan, jangan sungkan-sungkan juga tulis saja di komen, aku akan bahas secepatnya. Dan kalau teman-teman merasa bermanfaat dengan video ini, jangan lupa di like and subscribe biar teman-teman gak ketinggalan video-video update tips dan tutorial dari aku yang akan aku update tiap minggunya. Ya, terima kasih teman-teman sudah nonton sampai selesai. Tetap jaga kesehatan, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.